Kalian tahu nggak sih, jutaan orang di dunia tidak sadar loh jika ternyata dia memiliki masalah dengan bau badan. Bau badan, walaupun tidak berbahaya, namun sangat mengganggu dan membuat seseorang menjadi minder. Lalu apa sih yang menyebabkan bau badan? Dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk disimak pembahasan berikut. Berkeringat merupakan hal normal sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi kulit dan mengatur suhu tubuh. Saat tubuh panas atau banyak aktivitas seperti olahraga, maka suhu tubuh akan meningkat. Untuk menstabilkan suhu tubuh agar kembali normal, maka tubuh akan mengeluarkan keringat. Keringat ini terdiri dari air, laktat, urea, dan mineral seperti kalium, magnesium, dan natrium atau garam. Inilah kenapa keringat rasanya asin. Komposisi dari air, laktat, urea, dan mineral dalam keringat orang berbeda-beda loh, tergantung apa yang dimakan dan diminum. Keringat keluar dari kelenjar keringat yaitu ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin ada di seluruh tubuh dan menghasilkan keringat dengan konsistensi lebih cair yang biasanya tidak berbau. Sedangkan kelenjar apokrin berada di ketiak dan area genital, menghasilkan keringat lebih lengket, kaya akan bahan organik, dan jika kontak dengan bakteri, dapat menghasilkan bau yang tidak sedap. Di dunia kesehatan, ada beberapa masalah keringat yang umumnya terjadi. Di antaranya yaitu hiperhidrosis dan bromhidrosis. Hiperhidrosis adalah suatu keadaan di mana terjadi masalah keringat berlebih namun tidak berbau. Contohnya, ketika seseorang tiba-tiba berkeringat banyak di telapak tangan, padahal tidak sedang melakukan aktivitas berat. Ada juga yang namanya bromhidrosis, yaitu suatu keadaan di mana seseorang menghasilkan keringat yang berbau tidak sedap. Penyebabnya karena produksi keringat berlebih yang dihasilkan oleh kelenjar apokrin. Nah, kelenjar apokrin ini tidak berfungsi saat seseorang masih anak-anak. Itulah mengapa bau badan baru terjadi pada saat seseorang menginjak masa pubertas. Bromhidrosis ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki dibandingkan perempuan. Lebih banyak juga ditemukan pada orang obesitas, serta lebih sering terjadi pada ras kulit hitam daripada kulit putih. Selain itu, bau badan juga dipengaruhi oleh faktor hormonal, genetik, dan faktor makanan loh. Makanan seperti bawang putih, bawang merah, cabai, merica, cuka, keju, lobak, produk susu fermentasi, ikan asin, dan daging dapat mempengaruhi bau badan seseorang. Cara mengatasinya bagaimana ya? Jadi, mulailah dari yang sederhana, seperti rutin mandi, membersihkan ketiak dan bulu ketiak, mengganti pakaian terutama saat berkeringat, menggunakan sabun antibakteri, menghindari beberapa jenis makanan penyebab bau badan, menggunakan deodoran atau antiperspiran, dan menggunakan parfum. Antiperspiran ini mengandung aluminium klorida, berfungsi untuk mengurangi jumlah keringat dengan menghadang pori-pori di ketiak. Sementara, deodoran mengandung antimikroba dan pewangi yang berfungsi mengurangi bau badan tetapi tidak mengurangi produksi keringat. Saat ini, sudah banyak loh produk yang dikembangkan dengan kombinasi deodoran dan antiperspiran untuk hasil yang lebih baik. Jika langkah-langkah tadi tidak bisa mengatasi bau badan, ada kok beberapa terapi yang ekstrim seperti suntikan botox di daerah tertentu yang sering berkeringat, operasi pengangkatan kelenjar apokrin, atau dengan sedot lemak di bagian tubuh tertentu. Tapi yang perlu diingat, tindakan-tindakan seperti itu harus berkonsultasi dahulu dengan dokter ya. Seperti biasa, kami ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini.
Keep healthy, stay safe.